bekerja, saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Welcome back to Roti Manis. Perkataan kita itu punya kuasa. Kuasa kata-kata ada dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
So, penulis Amsal ini ya, saya pikir ini very smart. Luar biasa smartnya. Dia bisa memberikan sebuah metafora yang sangat sederhana, tapi sangat mendalam tentang the power of words, the power of tongue ya. Kuasa di balik kata-kata. Kita tahu yang nulis Amsal kan Salomo. Dan Salomo adalah the wisest ya, the smartest person ever live yang pernah hidup dalam dunia. Dan dia mungkin merenungkan ya gimana cara membayangkan the power of tongue, the power of words. Dan dia tulis hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Segitu powerfulnya sebaris kalimat ini loh. Hidup dan mati. Kalau ibarat abjad itu ya A sampai Z. Abjad A huruf pertama dan Z huruf terakhir itu dikuasai oleh lidah atau kata-kata kita. Maka urusan antara A dan Z, antara hidup dan mati yang adalah mungkin jodoh, kerjaan, karir, dan lain sebagainya, yang ada di antara hidup dan mati, itu pasti ada dalam kendali lidah. Hidupnya dalam lidah, matinya dalam lidah, dan apapun yang ada di antara hidup dan mati dikuasai oleh lidah. So that's so powerful ya. Powerful banget tentang the power of tongue, kuasa kata-kata. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow, ini very simple yet very powerful. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Jadi kuasa kata-kata bukan cuma mempengaruhi antara hidup, kurung buka, dan mati, kurung tutup, and whatever in between, di antara hidup dan mati, tapi siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Ini lebih praktis lagi, Salomo menjelaskan tentang kuasa lidah. Jadi lidah itu seperti yang pertama, gema, dan yang kedua, buah. Mungkin Salomo berpikir, gimana caranya ya gua ilustrasikan kuasa lidah ya. Oh, I got it. Lidah itu kayak gema dan kayak buah. Gini, kalau kita ke sebuah bukit atau lembah atau gunung atau tempat area yang sangat luas ya, kemudian kita berteriak. Kalau kita teriak, hey, gemanya, hey, 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 hey. Jadi akan kembali kepada kita. Apa yang kita ucapkan, kembali lagi. Sekarang kalau kita punya pilihan, mau teriak apa? Kita teriak, saya sehat. Gemanya, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Sukses. Gemanya, sukses, 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 sukses. Sebaliknya, kalau kita teriak, mati gue. Gemanya, mati gue, mati gue, mati gue. Kita teriak, sial. Gemanya, sial, 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 sial. Jadi gema itu akan menghantam kita bertubi-tubi. Senang gak senang, suka gak suka, siap gak siap, setuju gak setuju. What you say will echo back to you. Apa yang kita ucapkan akan bergema kembali ke dalam kehidupan kita. Powerful kan? Jadi Amsal ini luar biasa. Salomo menggambarkan seperti gema. And then untuk memberikan sebuah penekanan yang lebih dalam lagi, dia kasih contoh kedua. Jadi untuk satu kebenaran, dia berikan dua metafora, yang pertama gema, yang kedua buah. Pada prinsipnya sama. Kalau kita tanamnya biji, kita akan tuainya buah kan? Tanam biji mangga, suka nggak suka, setuju nggak setuju, pasti satu saat tuainya juga akan buah mangga. Kita tanam biji jeruk, setuju nggak setuju, siap nggak siap, pasti satu saat pun kita akan tuainya buah yang sama dengan biji yang kita tabur. Nggak bisa dong tanamnya biji mangga, tuainya buah jeruk. Ya nggak bisa, kecuali nyolong di halaman tetangga. Nggak mungkin. Jadi ilustrasi yang sangat sederhana ini, metafora yang sangat simple ini, mengandung sebuah prinsip kebenaran tentang kuasa perkataan yang Salomo ajarkan pada kita. Lihatlah kehidupan kita. Lihat anak kita, apa yang kita mau ucapkan. Mungkin anak kita nakal, mungkin ya. Tapi kalau kita udah nakal, bodoh kamu, tolol kamu, maka gemanya bodoh, 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 tolol, tolol, tolol. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau akhirnya anak kita jadi botol betulan. Ya karena
Ekonya itu akan bergema. Kalau kita melihat situasi seperti itu, kita mesti fokus pada janji Tuhan dan perkatakan perkataan Tuhan. Kita perkatakan masa depanmu sungguh ada, harapanmu tak akan hilang. Biarkan gemanya terus bersuara kepada masa depan anak kita sampai satu saat kita akan temukan bahwa janji Tuhan ya dan amin digenapi dalam kehidupan anak-anak kita. Kita lihat pekerjaan kita lihat pasangan kita, even kita lihat kesehatan tubuh kita. Ingat, your word, kata-katamu dan kata-kataku adalah nabi, prophet for the future. Nabi buat masa depan kita. Jadi, mulai hari ini berjaga-jaga ya dengan apa yang kita ucapkan. Setelah kita mendengar dan memahami kebenaran ini, kita harus berbeda dengan segala perkataan dan ucapan kita. Sebab apa yang kita ucapkan, ada dua hal, akan bergema kepada masa depan kita. Apa yang kita ucapkan, yang kita tabur, suatu saat kita pasti akan tuai hasilnya. So, jaga kata-kata kita dan alami kuasa perkataan yang dahsyat di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di Roti Manis selanjutnya.